بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian rahmatnya dan keberkahannya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisinya dan menjadi hamba-hamba yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya dari Surat Al-Baqarah. Dan pada malam ini kita masuki ayat yang ke-47. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Adalah kalian semua takut akan suatu hari di mana hari itu setiap jiwa tidak dibalasi dengan jiwa yang lain, tidak bisa diwakilkan urusannya di hadapan Allah, dan tidak diterima syafaat siapapun, itu pembelaan, dan tidak juga diambil keadilan dari siapapun, yaitu tuntutan, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Ayat yang semulia ini dan semisalnya sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ayat-ayat semacam inilah ayat-ayat yang paling menakutkan orang yang beriman. Karena walaupun isinya berita dari Allah Azza wa Jalla tentang suatu hari yang Allah menyebutkannya mubham, hari apa itu? Sebagian ulama menyebutkan kaidah apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesuatu yang dipahami secara umum dan disebutkan dengan nakirah, maka ini memberikan faedah yang sangat dalam. Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan hari apa itu secara nama, tetapi menyebutkan secara sifat. Dan nama dengan sifat sesuatu yang terkait. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam banyak ayat hari kiamat dengan nama-namanya. Seperti disebutkan yaumat tanad, hari manusia saling memanggil. Yaumal ba'ts, hari dibangkitkannya manusia. Yaumul hasrah, hari penyesalan manusia, dan semisalnya. Ayat yang mulia ini mengingatkan orang beriman akan kehidupan nanti di akhirat, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Abasa. Di akhir surat Allah menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih.
Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Mengapa lari? Dari ayah ibunya, dari anak istrinya, mengapa lari? Allah jelaskan di sini, la tazzi nafsun an nafsin syai'a, tidak bisa mewakili. Karena pada hari itu manusia bertanggung jawab di hadapan Allah, nafsi masing-masing. Demikian juga firmankan di akhir surat Luqman, Allah menyebutkan tentang seruan kepada kita sekalian agar kita pun waspada dan khawatir tentang suatu hari yang manusia tidak bisa saling mewakili, bahkan ayah dengan anak. Allah firmankan di ayat yang ke-33, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun wajazin 'an walidihi syai'a. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepadanya, dan takutlah akan datangnya hari di mana seorang ayah atau orang tua dia tidak bisa mewakili anaknya. Dosa, kesalahan yang dilakukan anaknya tidak bisa diwakilkan oleh ayahnya. Demikian sebaliknya, seorang anak juga tidak bisa menanggung dosa ayahnya sedikit pun. Lalu apa wasiat Allah? Allah katakan, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah benar. Apa janjinya? Allah firmankan di antara surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan walau sedikit kadarnya dan manusia tidak menganggap, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Demikian sebaliknya, barang siapa berbuat keburukan atau dosa atau maksiat walau kadar paling sedikit di mana manusia menganggapnya sepele, dia akan melihatnya dan mendapatkan balasannya. Takutlah hari itu. Lalu apa wasiat Allah untuk orang beriman ketika ingat akan adanya hari kiamat, hari di mana manusia bertanggung jawab akan perbuatannya sendiri? Apa wasiat Allah? Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang pertama, jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia dari ketaatan kepada Allah. Jangan disibukkan dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan pertanian, dengan peternakan untuk menegakkan syariat Allah. Ketika datang waktu salat, ketika mendengar azan, tinggalkan semuanya. Jangan terpedaya oleh dunia. Karena dunia kita rasakan hanya sebentar. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kalian terpedaya juga oleh al-ghurur, syaitan, untuk taat kepada Allah. Jangan terpedaya oleh bisikan syaitan, nanti dan nanti, sehingga tidak taat saat ini, atau taat saat ini tapi disimpangkan oleh syaitan. Harapannya bukan ridha Allah Azza wa Jalla, harapannya bukan akhirat, tetapi pujian manusia, tetapi nilai dunia dan sebagainya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan Qarun, insya Allah semuanya tahu tentang Qarun. Dia yang awalnya miskin, penuh dengan kekurangan, dan saat itu dia taat kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi Musa AS. Namun dia terpedaya oleh ahli dunia. Orang yang punya dunia enak hidupnya, apapun dia ingin dia bisa mendapatkannya, terpedaya. Maka dia meminta kepada Nabi Allah Musa AS agar dimintakan kepada Allah dunia. Maka berkembang,
akhirnya dia lalai, bahkan menjadi orang yang paling memiliki dunia. Dan Allah sering sebutkan tentang pelajarannya untuk orang beriman bersama Fir'aun dan Haman dalam banyak ayat. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bagaimana Qarun, Allah menyebutkan di sela kisahnya ini di surat Al-Qasas, wasiat kepada orang beriman di ayat yang ke-77. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Harapkanlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia ini untuk bisa mendapatkan negeri akhirat. Kalau kita dilapangkan bisnis, dilapangkan pertanian, dilapangkan peternakan, dilapangkan pekerjaan, jabatan, kekuasaan dan apapun, itu dunia. Harapkan dengan itu untuk mendapatkan negeri akhirat di sisi Allah nanti. Apakah kemudian harus meninggalkan dunia seperti yang didoktrinkan oleh orang sufi? Tidak. Apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Punya tempat tinggal boleh sesukamu selama halal, selama tidak menyimpangkan dari taat kepada Allah. Punya kendaraan silahkan, punya apapun silahkan dari dunia, selama dalam batas hukum syar'i. Dan apa kata Allah? Wasiatnya, cara mendapatkan negeri akhirat dengan dunia Allah berikan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah di muka bumi kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan engkau berharap, jangan engkau melakukan al-fasad di muka bumi. Al-fasad kata ulama tafsir itu maksiat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini Allah wasiatkan orang beriman ketika menceritakan tentang Qarun. Demikian juga Allah berfirman di banyak ayat, di surat Al-An'am, di surat Fatir, di surat An-Najm. Allah katakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Allah mensifati jiwa manusia dalam ayat ini dengan wazirah. Dari kata wizr, itu perbuatan dosa. Tidak akan menanggung dosa orang yang lain. Ayat ini menyebutkan tentang keadaan di akhirat, bukan keadaan di dunia. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap jiwa tidak akan menanggung dosa yang dilakukan jiwa yang lain. Tidak akan bisa dipindahkan kecuali setelah hisab bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada hari itu? Pada hari itu setiap manusia ingat akan keadaan asli dirinya. Ini yang kita banyak lupa. Apa keadaan asli setiap manusia? Yang pertama, bahwa dia diciptakan di muka bumi, dipersiapkan sebagai penghuni api neraka. Wal'adzubillah. Ini kita banyak lupa. Sehingga apabila kita tidak beriman, apabila kita tidak beramal saleh untuk bisa membebaskan kita dari ketentuan ini, maka berarti kita membiarkan kita masuk ke dalam api neraka. Allah firmankan di surat As-Sajdah di ayat yang ke-13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in.
Seandainya kami mau, kata Allah, kami akan beri setiap manusia petunjuk untuk beriman semuanya, tidak terkecuali. Tetapi kata Allah, ketetapanku sudah berlaku, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa itu? Bahwa jahanam diciptakan, diadakan, diisi dengan bangsa jin dan manusia ajma'in seluruhnya. Dan ini sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Oleh karena kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak bersegera, kita tidak bersemangat untuk beriman dan melaksanakan ketentuan iman, itulah ketetapan yang Allah berlakukan untuk kita. Namun kita lalai, namun kita tidak peduli. Padahal Allah berwasiat di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segala kemampuan untuk bisa berjalan di atas jalan kami, yaitu iman dan amal saleh, kami tunjuki kepada jalan kami, yaitu diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Allah menyertai langkah orang-orang yang berbuat baik. Bersegera dalam beriman dan beramal saleh. Allah firmankan surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian untuk bisa mendapatkan ampunan dosa kalian dari Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian. Jazakallahu khairan. Dan surganya luasnya selangit dan bumi, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Oleh karena wasiat Nabi kita SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk bisa mendapatkan apa yang manfaat untukmu, dan manfaat yang utama adalah iman dan amal saleh. Dia juga bersabda, man batta'a 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka walaupun dia keturunan dari nasab yang mulia, lam yusri' bih, tidak akan menyegerakan dia masuk surga, tidak. Maka keturunan tidak menjamin. Allah berikan semuanya pada diri masing-masing. Allah firmankan di surat Ar-Ra'd tentang hal tersebut, la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik sampai mereka sendiri yang mau melakukan perubahan. Lalu apalagi keadaan di hari itu? Allah firmankan di surat Az-Zumar tentang keadaan itu, bahwa manusia ketika berhadapan dengan Allah, mereka akan mendapati sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sudah perkirakan ketika di dunia. Di dunia kita beriman, di dunia kita memperbanyak amal saleh. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, ternyata apa kata Allah? Allah firmankan di surat Az-Zumar di ayat yang ke-47, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Nampak dari Allah untuk diri-diri manusia pada hari itu yang tidak pernah mereka sangka. Mereka menyangka banyak dalam imannya, kuat imannya, mereka menyangka banyak amal solehnya, ternyata itu semua cacat. Beriman, bersemangat dalam amal saleh, rajin dalam ketaatan, ternyata semua fata morgana. Mengapa? Yang diharapkan adalah pujian manusia dan dunia. Wa badalahum, dinampakkan oleh Allah untuk mereka ma lam yakunu yahtasibun, apa yang tidak pernah mereka sangka, yaitu keburukan demi keburukan. Sehingga ketika itu mereka menyesal, mereka mengeluh. Apa yang mereka katakan? Allah firmankan juga surat Az-Zumar ini di ayat yang ke-56, antaqula nafsu ya hasrata
ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kata Allah, setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, oh menyesalnya aku, oh meruginya aku, ala ma farrattu fi janbillah, atas apa yang aku sudah banyak lalaikan untuk bekal di sisi Allah nanti. Salah seorang dari kita bangun malam, ternyata dia lihat jam, oh masih jam 2, tarik selimut lagi. Padahal siapa yang bangunkan? Allah. Allah bangunkan dia agar dia membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Karena orang bertakwa itu menghidupkan waktu malamnya untuk salat. Allah firmankan di surat Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu malam mereka banyak beristighfar kepada Allah, itu salat. Ketika melihat anak yatim, melihat fakir miskin, melihat ada orang yang butuh bantuan, diacuhkan, tidak peduli. Padahal mereka dihadirkan di depan kita karena Allah sayang pada kita, agar kita manfaatkan itu untuk bukti ketakwaan kita kepada Allah. Allah firmankan surat yang sama, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak bagi orang yang datang meminta dan yang tidak kebagian, yaitu fakir dan miskin. Tapi kita tidak peduli. Maka ya hasrata, oh menyesalnya aku, oh meruginya aku, ala ma farrattu fi janbillah, dari apa yang aku sudah lalaikan, dari amal-amal yang sudah aku kerjakan untuk bekal si Allah Azza wa Jalla nanti. Wa in kuntu laminas sakhirin, sesungguhnya aku dulu di dunia termasuk sakhirin, selalu menyepelekan, selalu berbuat mengolok-olok, merendahkan, menyesal. Ayat berikutnya katakan, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Jiwa ini juga mengatakan, seandainya Allah saat itu memberikan aku hidayah, niscaya aku sekarang menjadi orang bertakwa. Angan-angan yang tiada guna, yang tidak bermanfaat. Mengatakan lagi di ayat berikutnya, au taqula hina taral azab law annani karrah fakuna minal muhsinin. Atau mengatakan ketika melihat langsung azab di depan matanya, mengatakan seandainya ada masa kedua untukku, diulang kehidupan untuk yang kedua kali, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Tiada guna. Wattaqu yauman, itulah hari. Allah sudah ingatkan dalam kitabnya yang mulia. Demikian juga sudah Allah sebutkan di surat Al-Fajr. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawmaidzin bi jahannam yawmaidzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika Tuhanmu Allah Azza wa Jalla datang menghadapi kalian semua, disertai para malaikat yang berdiri bersaf-saf di belakangnya, maka saat itu dihadirkan juga jahanam di sekeliling manusia, dan mereka mengatakan, dan mereka saat itu ingat, kata Allah, yauma yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia baru ingat akan dirinya ketika hidup di dunia. Dilupakan semua amal solehnya, yang dia ingat adalah amalan-amalan buruknya. Wa anna lahu dzikra, apa faedahnya ingat saat itu? Lalu saat itu dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, oh menyesalnya aku, oh celakanya aku, disebabkan karena aku tidak beramal saleh ketika hidup di dunia, banyak menyepelekan. Maka saat penyesalan itu terjadi, Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah, tentang sifat setiap orang yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari keadaan seperti itu. Allah mengatakan, la tazzi nafsun an nafsin syai'a. Setiap jiwa tidak menanggung jiwa yang lain. Maka jangan sekali-kali kita berbangga karena orang tua kita yang saleh, yang alim, kakek moyang kita. Tidak.
Jangan berharap itu, semua kembali pada diri masing-masing. Dan jangan juga kepada anak. Tidak, masing-masing ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian katakan juga yang kedua, wal yuqbalu minha syafa'ah, dan syafaat siapapun tidak diterima. Umum. Karena syafaat milik Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan surat Az-Zumar, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan wahai Muhammad SAW pada manusia, syafaat milik Allah seluruhnya. Adapun makhluk, baik malaikat, Allah firmankan surat An-Najm, la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha wa yarda. Syafaat malaikat tidak berfungsi sama sekali bagi manusia kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridha. Maka milik Allah. Adapun makhluk, malaikat, para nabi, para wali, orang saleh, mereka hanya penyampai saja. Menyampaikan kepada siapa yang akan dimintakan syafaatnya, kepada Allah. Itu pun kalau Allah ridha pada yang dimaksud. Kalau tidak, Allah tidak kabulkan. Namun kita terpedaya oleh tipu daya syaitan, berharap syafaat kepada makhluk. Syafaat milik Allah. Allah mengizinkan yang pertama dan meridhoi yang kedua. Allah mengizinkan tapi tidak meridhoi pada yang dimaksud, maka tidak diberikan. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Allah tidak menerima syafaat. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan juga dalam ayat yang lain, beberapa perbuatan yang menyebabkan syafaat siapapun tidak bermanfaat ketika diberlakukan syafaat. Allah firmankan di surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ahli surga bertanya pada ahli neraka, "Mengapa kalian bisa masuk neraka Saqar?" Mereka mengatakan, "Kami dulu tidak melaksanakan salat." "Wa lam naku nut'imul miskin." Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. "Wa kunna nakhudu mal khaidin." Kami dulu di dunia kalau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan teman kami selalu masalah batil dan penyimpangan dari agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan adanya hari kiamat, hatta atanal yaqin, sampai terjadi kematian pada kami. Seperti itu keadaan kami. Apa kata Allah? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat siapapun tidak berlaku bagi mereka. Kalaupun para pemberi syafaat mengajukan kepada Allah, "Ya Allah, berikan fulan syafaat, kabulkan syafaat kami untuk fulan," tidak Allah terima karena keadaan dia seperti itu. Wala yuqbalu minna syafa'ah, tidak diterima. Kemudian yang ketiga, wala yu'khadhu minha 'adl, dan tidak diterima tuntutan keadilan. Seseorang akan menuntut, dan ini hisab. Karena hisab ada 3 macam. Ada hisab amal, ada hisab nikmat, dan ada hisab muamalah. Maka tuntutan keadilan hisab muamalah. Seorang istri menuntut pada Allah kan suaminya atau sebaliknya, orang tua pada anaknya atau sebaliknya, dan seterusnya. Saling menuntut. Oleh karena wasiat para ulama, ahsinu muamalatikum, perbaiki hubungan kalian dengan siapapun, berbuat baik pada siapapun. Bila disakiti jangan membalas, dizalimi jangan membalas. Memaafkan orang lain, berlapang dada, agar kita tidak terkena tuntutan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Tidak mendapatkan pertolongan dari siapa? Baik dari Allah atau dari yang lainnya. Itulah sifat dan keadaan manusia pada hari kiamat. Allah berikan wattaqu yauma
takutlah kalian dengan takwa kepada Allah akan hari itu. Di surat Luqman tadi kita sebutkan wakhshaw, dan takutlah setelah menyebutkan bertakwa. Dan ini menjadi sifat orang beriman yang bermanfaat imannya nanti di akhirat di depan Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita lihat apakah iman kita ini benar atau hanya sekedar pengakuan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat tersebut dalam surat Al-Mu'minun, tentang sifat orang beriman yang mereka mendapatkan manfaat dari imannya di ayat yang ke-57 dan seterusnya. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka rasa takut mereka kepada Rabb mereka diikuti dengan perbuatannya. Di sini Allah menyebutkan tentang dua sifat takut, khasyah dengan isfaq. Khasyah sifat takut yang melekat dalam hati karena mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya tidak ada yang memiliki sifat khasyah, itu puncak rasa takut kepada Allah dari hambanya, kecuali orang yang berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyfikun, sifat takut dengan perbuatan, sehingga orang yang takut kepada Allah nampak dari lisannya, tidak ada ucapan yang buruk. Orang yang takut kepada Allah nampak dari perbuatannya, tidak ada yang tercela. Nabi kita bersabda SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang benar imannya adalah bila muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan keburukan kedua tangannya. Musyfikun, takut kepada Allah Azza wa Jalla dari berbuat keburukan-keburukan. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka, yaitu Al-Quran. Apapun yang Quran sebutkan, apapun yang Quran tunjukkan, diimani. Apa itu diimani? Yakin akan kebenarannya dan mengikutinya tanpa penolakan, tanpa penentangan. Namun bermunculan zaman ini orang-orang yang dianggap oleh manusia alim tentang kitab Allah, tapi lisannya berani mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah, menyimpangkan ayat ini ke sana dan kemari sesuai dengan maksudnya atau maksud orang yang menginginkannya. Maka waspada dari itu. Maka beriman pada ayat-ayat Allah, baik suka atau tidak suka, baik setuju ataupun tidak, maka tunduk kepada ayat tersebut. Allah firmankan di surat Az-Zumar, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan asidku, asidku ayat Al-Quran yang maknanya lurus, yang datang dengannya Nabi kita SAW, wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya, mengimaninya, yaitu mereka yang dimaksud dalam ayat ini. Apa kata Allah? Ulaika humul muttaqun, mereka lah orang bertakwa yang sebenarnya. Oleh karena ketika ada manusia berani menentang ayat Allah dan penjelasan dalam kitabnya, Allah mengancam mereka. Contohnya tentang penciptaan langit dan bumi. Mungkin sebagian kita masih ingat ketika sekolah dahulu, teori-teori yang diambil dalam penciptaan langit dan bumi, dengan berbagai macam teori, sehingga diantarkan kita kepada ilhad, mengingkari adanya pencipta. Apakah teori asap, teori ledakan besar? Lalu siapa yang mengadakan? Dikosongkan kita tanpa sadar. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan di dalam surat Fussilat. Kemudian mengancam setelah itu. Apa kata Allah?
Allah firmankan di ayat yang ke 9, 10, 11 dan seterusnya, qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan Muhammad SAW, apakah kalian berani ingkar kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari dan kalian menjadikan untuknya tandingan-tandingan, padahal dia pencipta alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasa min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'al lisailin. Dan yang dia menjadikan juga di atas bumi ini gunung-gunung sebagai pasak yang menjulang tinggi. Kemudian Allah berkahi gunung-gunung tersebut, lalu menetapkan di bumi ini tumbuhan-tumbuhan sebagai bahan makanan. Semuanya dilakukan dalam 4 hari. Itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang pertanyakan tentang proses penciptaan bumi. Thumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan faqala laha wal ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Kemudian Allah naik ke atas, saat itu masih berupa asap, belum berwujud langit yang kita lihat sekarang ini. Lalu Allah berkata kepada asap tersebut dan kepada bumi, datanglah kalian berdua kepadaku baik sukarela atau dengan terpaksa. Keduanya mengatakan, kami datang kepadamu dengan sukarela. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmain. Lalu Allah menciptakan asap tadi, dibentuk menjadi 7 lapis langit dalam 2 hari. Wa auha fi kulli samain amraha. Lalu Allah memberikan wahyu pada setiap langit urusan-urusan yang dilakukan di langit-langit tersebut. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami hiasi langit dunia yang paling rendah yang dekat dengan bumi ini dengan masabih, pelita-pelita, matahari, bulan, bintang, planet-planet, wa hifdha, dan para malaikat penjaga. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan dari Zat Maha Perkasa lagi Maha berilmu. Lalu apa kata Allah? Fa in a'radu, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ketetapan ini, penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi seperti ini, faqul anzartukum sa'iqah. Katakan kepada mereka, aku ancamkan pada kalian karena akan ditimpa dengan sa'iqah, petir yang menggelegar suaranya, yang kuat cahayanya, yang suaranya tidak sanggup dengar manusia. Mithla sa'iqati 'ad wa Thamud, seperti yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Itu contoh. Maka berani untuk mendustakan? Jangan. Allah katakan sifat orang beriman yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla adalah beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka, mengakui tandingan selain Allah. Waspada. Kemudian yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka berbagi kepada makhluk Allah dengan apa yang Allah berikan pada mereka, dan hati mereka senantiasa takut kepada Tuhan mereka. Mengapa takut? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka pasti akan kembali pada Tuhan mereka. Dan saat-saat ini hendaknya kita mempersiapkan diri. Mengapa? Karena ternyata berita kematian kita dapatkan setiap hari. Baik orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, baik kerabat atau bukan kerabat. Maka bisa jadi menimpa kita. Karena ajal kita tidak mengetahui kapan datangnya dan di mana. Maka yakin annahum ila rabbihim raji'un, yakin akan kembali kepada Allah. Maka persiapkan bekal. Allah wasiatkan surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkan bekal kalian untuk kembali kepada Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Maka mereka yang punya sifat ini, apa kata Allah? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, bersegera, bersungguh-sungguh, serius dalam iman dan amal saleh. Maka dengan sebab itu, apa kata Allah? Wa hum laha sabiqun. Maka dengan itu mereka sampai pada sabiqun. Apa itu sabiqun? Allah katakan surat Fatir,
Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih beriman pada Quran. Namun mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang paling rendah, dzalimun li nafsihi, masih suka berbuat zalim pada diri sendiri, suka bermaksiat walaupun beriman. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, sudah bisa meninggalkan maksiat walaupun amalnya terbatas. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan yang tertinggi adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, puncak dari iman. Maka itulah buah yang Allah inginkan dari kita. Oleh karena kata para ulama, agar kita tidak lalai dengan kehidupan dunia, agar kita senantiasa termotivasi dan semangat untuk beramal saleh, hendaklah ingat hari kita kembali kepada Allah. Maka wasiat Nabi SAW menyebutkan, aktsiru min dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, itu kematian. Jika kita sudah mulai lalai dan sibuk dengan dunia, maka apa kata beliau juga, zurul kubur fa inna tudzakkirumul akhirah. Adalah kalian ziarah kubur, karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat, dan itu sifat orang beriman. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ini juga, hendaklah kalian takut kepada Allah. Turja'una fihi ila Allah, di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Di ayat yang ke-281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah pada hari perjumpaan kalian dengan Allah, kalian kembali kepadanya, kemudian setiap jiwa dari kalian akan ditunaikan pahala ataupun dosanya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dunia dan tidak dizalimi. Ayat ini kata sebenarnya tafsir, ayat terakhir yang turun dari Quran. Oleh karena hendaklah kita senantiasa ingat akhirat. Jangan sampai kita lalai, agar kita bisa khusyuk dalam salat dan bisa senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membantu kita, memudahkan kita untuk senantiasa ingat kepadanya dan ingat akhirat, dan persiapkan diri untuk berjumpa dengannya, dan maafkan selama ini kesalahan kita, kelalaian kita, dan mengampuni dosa kita sekalian. Wallahu lidzalikal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Barangkali yang ingin disampaikan dipersilakan nanti setelah azan Isya. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan faedah tadi atau yang lain, dipersilakan. Barakallahu, jazakallahu khair. Tafadhal ya Pak. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hidayah sesuatu yang sangat penting dan paling berharga bagi kehidupan manusia. Mana hidayah adalah petunjuk, seperti yang sudah kita dapatkan di surat Al-Fatihah.
petunjuk yang mengantarkan manusia pada kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ini ada dua macam. Ada hidayah datang dari manusia, disebut dengan hidayatul irsyad, yaitu bimbingan. Dan ini tidak menentukan manusia dicintai atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya sekedar petunjuk saja, menyampaikan atau nasihat, dan seorang bisa menerima, bisa menolak. Namun berbeda dengan yang kedua, yaitu hidayah itu taufik, hidayah kesepakatan. Artinya Allah menginginkan orang ini di atas kebaikan. Maka ketika seorang muslim berdoa, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah tunjuki aku untuk bisa bersama orang-orang yang kau tunjuki. Maknanya adalah hidayah itu taufik, hidayah untuk bisa berjalan di atas jalannya Allah ridhai. Dan untuk bisa mendapatkan taufik dari Allah, kesepakatan agar kita bisa meniti jalan yang Allah ridhai, ada beberapa ketentuan yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, meminta kepada Allah, karena hidayah milik Allah, harus diminta. Allah berfirman dalam banyak ayat tentang doa secara umum di surat Fussilat, diantaranya Allah menyebutkan, surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian Allah mengatakan kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti menjawab doa kalian. Kemudian yang kedua, mencari irsyad atau bimbingan manusia. Karena kita tidak akan sekonyong-konyong mendapatkan hidayah taufik kecuali dengan sebab. Karena Allah telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini sebab akibat. Maka untuk mendapatkan taufik dari Allah harus ada sebabnya, yaitu hidayatul irsyad. Dan di antara bentuk hidayatul irsyad ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Contohnya kita datang di majlis ini, lalu kita mendapatkan ayat-ayat yang dibacakan atau hadis-hadis yang disampaikan, lalu kita tersentuh, lalu memperbaiki diri, maka dengan sebab duduk di majlis ilmu mendapatkan irsyad, maka taufik Allah turun. Kita juga pernah mendengar barangkali fulan masuk dalam Islam dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Mengapa? Karena mendengar adzan subuh. Maka adzan subuh menjadi irsyad bagi dia, sebab untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, meniti jalan ketaatan kepada Allah. Allah firmankan di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami akan kami tunjuki pada jalan kami, yaitu diakui, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, menjauhi penghalang-penghalangnya dari kezaliman, dari kemaksiatan, dari kelalaian dan semisalnya. Kita sering mendengar Allah menyebutkan, Innallah la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang fasik, pelaku maksiat. La yahdil qaumal zalimin, tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalim. La yahdil qaumal kafirin, kaum yang kafir, musyrikin, kaum yang musyrik dan semisalnya. Maka jauhi hal tersebut. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Allah. Allah firmankan surat At-Taubah,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bergaulah bersama orang-orang yang shadiqin. Itu orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah sehingga menjadi shadiqin, itu orang yang bertakwa. Demikian Allah alam bisawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hadisnya? Baik, barakallahu fikum. Ayat tadi yang kita sebutkan, ini ayat yang menjelaskan keadaan manusia di akhirat, yaitu ketika yaumul hisab, yang di sana sudah tidak lagi berlaku sebab akibat. Namun ketika kehidupan dunia masih berlangsung, ada sebab akibat, maka berlaku. Seseorang menjadi sebab kebaikan, maka dia mendapatkan pahala selama kebaikan itu masih dikerjakan oleh manusia. Ya, dia sebabnya. Contohnya dalam hadis yang masyhur, muttafaqun alaih, Nabi kita bersabda SAW, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam sudah mati. Apa makna sudah mati? Tidak lagi bisa beramal, tidak lagi bisa menambah pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala apapun tidak bisa lagi. Namun kata beliau, illa min thalath, kecuali dari 3. Kemudian disebutkan dari ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dari sedekah jariyah dan anak saleh. Sekarang pahala terus dia dapatkan padahal dia sudah mati. Apakah hikmahnya? Karena hukum sebab akibat masih berlangsung. Itu kehidupan duniawi. Maka dia mendapatkan manfaat karena dia menjadi sebab. Oleh karena Nabi kita menyebutkan SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayan kusa min ujurim syai'an, atau kama qala SAW. Barang siapa beramal kebaikan, mencontohkannya pada orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang mengikutinya sebanyak berapapun tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Menjadi sebab. Sebaliknya di hadis yang sama kelanjutannya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa dalam Islam mencontohkan contoh yang buruk, fa'alaihi wizruha, maka mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzari syai'a, atau kama qala sallallahu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya, mencontohnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, karena dia menjadi sebab mencontohkan orang lain. Dan ini terus berlangsung ketika hukum sebab akibat masih berlangsung, yaitu berlangsungnya kehidupan duniawi, maka melekat pada mereka. Tapi ketika dunia sudah hancur, tidak lagi ada berlaku kehidupan sebab akibat, maka ayat-ayat tadi berlaku, wala taziratu waziratu wizra ukhra, sudah selesai. Kata amal sudah ditutup, maka masing-masing menanggung dosanya masing-masing. Apakah dia beramal langsung sendiri atau dia menjadi sebab orang lain mengamalkan amalnya. Oleh karena kata sebagian ulama, waspada untuk para guru, untuk orang tua atau tokoh masyarakat yang diikuti oleh orang lain. Ketika dia berbuat maksiat, ada manusia melihat dan dia mengikutinya, maka dia tanpa sadar mendapatkan bagian maksiatnya. Hadis tadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk. Namun kadang kita tidak menyadari. Contoh, orang tua, ayah ketika marah caci maki, laknat.
Lalu anaknya ketika bertengkar dengan temannya melaknat temannya. Diingatkanlah gurunya, kenapa? Ayah saja kalau marah begitu, ayah yang mendapatkan dosa tambahan. Mengapa? Sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk. Allahu a'lam. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Untuk mendapatkan kejelasan dari suatu masalah yang telah lalu, maka kembali kepada sejarah. Oleh karena mempelajari sirah nabawiyah termasuk perkara yang penting. Dalam sejarah disepakati para ulama, ketika Abu Talib dalam sakratul maut, hadir beliau dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga pemuka Quraisy. Nabi kita mengatakan SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang beliau engkau ucapkan, aku akan membelamu di depan Allah nanti. Kata teman-temannya Abu Jahal dan yang lainnya, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib dan yang lainnya? Maka ketika melihat ke teman-temannya, Allah mencabut nyawanya dan tidak keluar dari lisannya ucapan la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW pergi dalam keadaan sedih. Kata Nabi SAW, urusi ayahmu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW ketika itu mendapatkan ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa menunjuki siapapun yang engkau cintai. Kata ulama, ayat ini tentang Abu Talib karena dia mati dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang yang kemudian menyalahkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian membela keadaan itu, maka kembali kepada ilmu usul hadis, para sahabat semuanya adil. Apa makna adil? Diterima riwayatnya. Diterima riwayatnya. Maka apabila ada orang yang menyalahkan sahabat, khususnya Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, ini ada hikad, ada kedengkian dan kebencian pada mereka, dan itu ciri dari penganut Syiah. Penganut faham Syiah. Dan pembahasannya khusus butuh waktu karena kita terbatas, maka ini secara umum dan sudah masuk ke Isya. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan, semoga maafkan kita semua, dan apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan dalam mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu lidzalikal qadir alaih. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.